Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, kebakaran sumur minyak ilegal kembali terjadi. Kali ini di Blora, Jawa Tengah. Di Indonesia ada ribuan sumur minyak ilegal namun sulit ditertibkan karena menjadi mata pencarian banyak rakyat bawah. Bagaimana meningkatkan status mereka jadi legal? Beginilah penampakan kebakaran sebuah sumur minyak yang dikelola oleh warga di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kobaran api sempat meluas ke area permukiman warga. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi sumur terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Besarnya kobaran api membuat petugas kesulitan untuk melakukan upaya pemadaman. Kebakaran mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. Sejak terbakar pada hari Minggu, kobaran api masih belum dapat dipadamkan hingga Selasa siang. Artinya, kebakaran di sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sudah memasuki hari ketiga. Bupati Blora menginstruksikan penutupan dan penghentian pengeboran sumur minyak yang tidak berizin. Dari data Kepala Desa Gandu, terdapat sekitar 60 sumur minyak milik warga dan 10 sumur berada di permukiman warga. Polres Blora telah memeriksa 8 orang saksi terkait insiden kebakaran yang menewaskan 3 warga desa. Selain itu, polisi juga mengaku sudah meminta klarifikasi dari pemilik sumur ilegal yang melakukan pengeboran di area permukiman padat penduduk. Untuk saksi, kemarin kami sudah memeriksa 4 dan insya Allah hari ini nanti sesuai dengan dari agenda Satreskrim, kami akan memanggil lagi. Kurang lebih ada 4 orang saksi lagi kita untuk mintai keterangan. Sementara untuk pemilik dan atau investor? Pemilik sementara kemarin sudah kita mintai awal, nanti akan kita mintai keterangan kembali. Berarti ada 8 dan Ada 8. Untuk keselamatan warga, kini pihak desa sepakat tidak boleh ada aktivitas pengeboran apapun di sumur minyak ilegal milik warga. Pakar ekonomi energi, Fahmi Radi menyebut, seharusnya pihak berwenang memberikan pelatihan agar warga yang terlibat dalam eksplorasi sumur minyak rakyat tersebut memiliki skill sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan. Di daerah yang lain, di situ ada potensi adanya minyak yang itu barangkali bisa kemudian nanti dijual, bisa memperbaiki pendapatan masyarakat setempat. Maka kemudian mereka berduyun-duyun Nah, mestinya pada saat dimulai pengeboran sumur tadi oleh rakyat tadi, itu harus segera dihentikan apakah oleh aparat bupati atau Kementerian SDM Karena jelas sumur rakyat tadi itu tidak menggunakan standar-standar safety yang bisa dipertanggungjawabkan dan mereka nggak punya skill untuk melakukan pengeboran, sehingga kalau terjadi kebakaran atau peledakan itu pasti akan terjadi, hanya nunggu waktu saja Okay. Nah, maksud saya begitu ada kegiatan untuk pengeboran tadi, maka pada saat itulah apakah dari aparat bupati atau aparat SDM mengkoordinasikannya, kemudian membinanya, memberikan skill sehingga pengeboran tadi itu dapat berjalan sesuai dengan standar-standar keselamatan yang itu digunakan oleh apakah BUMN atau investor usaha Kasus kebakaran sumur minyak ilegal bukan hanya terjadi di Blora. Dalam 2 tahun terakhir, kebakaran sumur minyak ilegal terjadi di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Jambi dan Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Berdasarkan data SKK Migas tahun 2021, estimasi jumlah sumur minyak ilegal di Indonesia mencapai 4.500 sumur dengan produksi sekitar 2.500 barel per hari. Keberadaan sumur minyak yang dikelola rakyat disebut ilegal karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Berdasarkan pasal 52, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Namun penegakan aturan itu tidak mudah karena sejumlah faktor. Di antaranya yang paling mendasar adalah masalah ekonomi. Bagi masyarakat di sekitar area sumur minyak, terutama di daerah yang minim lapangan pekerjaan, aktivitas pengeboran ilegal menjadi sumber penghasilan utama. Di sisi lain, pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sebagai alternatif bagi mereka. Menutup sumur ilegal tanpa memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan hanya akan menciptakan masalah sosial baru, seperti kemiskinan dan potensi kerusuhan. Faktor lainnya yang sering terungkap terkait keberadaan sumur minyak ilegal adalah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat atau tokoh berpengaruh dari aktivitas ilegal ini. Hal ini membuat penindakan menjadi terhambat. Untuk meningkatkan status sumur minyak rakyat, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Aturan ini khusus dibuat untuk memberikan payung hukum bagi sumur-sumur rakyat yang sudah ada. Melalui permen baru ini, pemerintah sedang menginventarisasi sumur-sumur rakyat untuk kemudian dapat dikelola secara legal, yang melibatkan BUMD, koperasi, atau UMKM yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Nantinya, mereka akan bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS seperti Pertamina. Dalam kasus kebakaran sumur minyak di Blora, Bupati Blora menjelaskan pihaknya sebenarnya dalam tahap mendata sumur minyak mana saja yang bisa mendapat izin pasca penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Tahapannya dari kita nanti lewat Pak Gubernur, sumur-sumur yang ada di masyarakat ini nanti bisa lewat koperasi dalam satu daerah itu bisa satu koperasi, satu BUMD, sama satu UMKM. Yang mana nanti tetap izinnya ke Kementerian SDM, dari Kementerian SDM dengan SKK Migas, mungkin dengan K3S entah Pertamina untuk melakukan verifikasi, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena ketentuan sumur yang diizinkan ini yang sumur yang sudah beroperasi, tidak sumur baru. Nah, ketika ada sumur baru seperti yang terjadi ini, butuh kerja keras untuk mendata sumur-sumur minyak rakyat dan meningkatkan statusnya menjadi legal. Yang tak kalah penting adalah memberikan pelatihan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses eksplorasi sehingga meminimalisir potensi kecelakaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.